pun sama saja dia itu orang solih atau orang fasik yang melakukannya, dan sama saja niatnya itu baik maupun niatnya rusak, buruk. Jadi status musyrik itu disandang oleh siapapun yang melakukan kemusyrikan selagi dia sengaja melakukannya, lagi tidak dipaksa. Walaupun dia ulama, kiai, ajengan, ya, dai, ustaz melakukan kemusyrikan, dia musyrik. Preman melakukan kemusyrikan, musyrik juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 65, khitabnya ini kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Itu apa yang diwahyukan Allah? Seandainya kamu menyekutukan Allah, berbuat syirik, tentu hapuslah amalanmu, hai Muhammad, dan kamu tergolong orang-orang yang rugi. Ini Rasulullah SAW, Sayyidul Muwahhidin, Imamul Muttaqin, orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertauhid, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala seandainya beliau menyekutukan Allah, maka hapus amalan beliau dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Ini ancaman Allah kepada Nabi, bagaimana kepada yang bukan Nabi. Jadi maksudnya status itu tidak status musyrik itu tidak mengenal status orang. Walaupun dia orang alim tapi melakukan kemusyrikan, ya musyrik. Orang bodoh melakukan kemusyrikan, ya musyrik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan status musyrik itu kepada siapa saja, baik orang saleh maupun orang fasik. Begitu juga niatnya baik maupun niatnya buruk. Umumnya orang-orang musyrik itu mereka ketika berbuat syirik itu niatnya baik. Mereka mengatakan ketika minta-minta ke kuburan itu alasannya apa? Kami ini orang kotor. Ini wali ini orang yang bersih, yang dekat dengan Allah. Orang yang kotor seperti kami yang berlumuran dosa ini tidak pantas, tidak sopan minta langsung kepada Allah. Maka kami minta lewat perantaraan orang-orang suci yang dekat dengan Allah. Niatnya baik kan? Ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal tersebut tetap musyrik. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah memvonis sebagai orang kafir lagi pendusta. Kafir karena menyekutukan Allah, dusta klaim mereka ingin mengagungkan Allah. Kalau ingin mengagungkan Allah, kenapa mereka tidak mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala? Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Ayat ini vonis kafir lagi pendusta bagi orang yang tadi menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah dengan alasan tadi ingin mengagungkan Allah karena Allah Maha Suci, kami orang banyak dosa, wali ini orang yang dekat dengan Allah. Kami minta lewat perantaraan mereka. Ini sama seperti orang-orang yang masuk parlemen zaman sekarang ini dengan alasan niat baik, ingin meminimalkan madarat kalau seandainya nanti parlemen demokrasi ini dikuasai sama orang-orang kafir asli, nanti kaum muslimin dibantai. Kalau seandainya tidak kami isi nanti madarat kepada kaum muslimin. Atau mereka bertujuan ingin menggolkan syariat Islam lewat rezim demokrasi ini. Niatnya baik. Tapi tetap niat yang baik tidak bisa melegalkan perbuatan syirik tersebut. Tetap mereka itu status sebagai orang musyrik. Jadi niat yang baik, niat yang buruk dalam berbuat syirik tidak ada pengaruhnya. Karena dalam Islam, perbuatan yang dilarang tidak bisa menjadi boleh dengan niat yang baik. Tapi bisa menjadi boleh dengan adanya dalil yang khusus. Dalil yang khusus, makanya orang yang dipaksa mengucapkan kekafiran boleh. Kenapa? Karena ada dalil khusus tentang apa? Ikrah, ya. Rukhsah bagi orang yang dipaksa. Kalau niat yang baik tidak ada dalilnya. Jadi ini status
Musyrik itu apa? Disandang oleh orang yang menyekutukan Allah walaupun dia niatnya baik, niatnya buruk, orangnya status sosialnya orang terkenal ataupun orang biasa. Karena apa? Al-Islamu huwa tauhidullah. Tadi kan ayat-ayatnya sudah saya jelaskan bahwa status ukhuwah fiddin itu akan diraih bila orang taubat daripada kemusyrikannya, daripada kekafirannya. Nah, sedangkan orang yang tidak bara dari kemusyrikan, malah melakukannya, dia bukan orang muslim, bukan akhun fiddin. Makanya Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545 beliau mengatakan ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wat tabi'in wal a'immah wa jami'i ahli sunnah annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasyirkil akbar wal bara'ati minhu wa mimman fa'alahu wa bughdihim wa mu'adatihim ala hasbi taqati wal qudrah wa ikhlasil a'mali kulliha lillah. Ulama salaf maupun khalaf sejak sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahlu sunnah ijma sepakat bahwa orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan dirinya dari syirik akbar. Bitajarrudi minasyirkil akbar, mengosongkan diri dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya, membenci mereka dan memusuhi mereka sesuai dengan kadar kemampuan dan kekuatan, serta memurnikan amalan sepenuhnya kepada Allah. Di sini apa? Orang tidak menjadi muslim dengan ijma ulama kecuali dengan apa? Bara', ya, meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Jadi orang yang menyekutukan Allah, walaupun dia sholat, zakat, saum, haji, dia bukan orang muslim. Bukan orang muslim berdasarkan ijma para ulama, berdasarkan nas-nas Al-Quran, as-sunnah yang sahihah, sorehah, yang jelas, lagi gamblang. Jadi, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah apa? Inti dakwah para Rasul. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus orang untuk dakwah Mu'adz ke Yaman, perintahkan untuk mengajak orang pertama kali kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Makanya orang yang sekedar mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak disertai dengan pengamalan terhadap konsekuensinya, meninggalkan syirik akbar, ya, komitmen dengan tauhid, bara dari syirik, itu bukan orang muslim. Tidak ada manfaat pengucapan kalimat syahadat tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sulaiman Ibnu Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Wahhab dalam kitabnya Taysir Al-Aziz Al-Hamid halaman 53 beliau mengatakan amma nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha wala amalin bimuqtadaha fa inna dzalika ghairu nafi'in bil ijma'. Sesungguhnya sekedar pengucapan kalimat syahadat tanpa disertai paham terhadap maknanya dan tidak disertai dengan pengamalan terhadap konsekuensinya, maka hal tersebut, pengucapan tersebut tidak manfaat berdasarkan ijma para ulama. Jadi pengucapan syahadat tanpa disertai paham terhadap maknanya dan tidak disertai pengamalan terhadap konsekuensinya tidak manfaat berdasarkan ijma para ulama. Syekh Ali Khudair menjelaskan makna amal, mengamalkan konsekuensinya apa? Kata beliau, minil tizami tauhid wa tarki syirkil akbar wal kufri bit taghut. Apa yang dimaksud dengan komitmen dengan pengamalan terhadap maknanya adalah komitmen dengan tauhid, meninggalkan syirik akbar dan kufur kepada taghut. Jadi orang yang tidak meninggalkan syirik akbar itu bukan orang muslim karena tidak merealisasikan hakikat syahadat tauhid la ilaha illallah. Jadi al-Islam huwa tauhidullah. Islam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Maka Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menjelaskan, in kanat a'maluka kulluha lillah fa anta muwahhid wa in kana fiha syirkun lil makhluk fa anta musyrik. Kalau amalanmu seluruhnya ditujukan kepada Allah, maka kamu orang yang bertauhid, muwahhid. Tapi kalau satu saja ada yang ditujukan kepada makhluk, maka kamu adalah orang musyrik. Jadi penyekutuan Allah itu apa? Walaupun sekali itu melenyapkan keislaman seseorang kalau tidak tobat darinya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk macam peribadatan. Termasuk apa? Tadi dikaitan dengan hukum. Karena penyandaran hukum kepada selain Allah itu adalah ibadah. Bila penyandaran hukum kepada Allah itu adalah ibadah kepada Allah, maka penyandaran hukum kepada selain Allah itu bentuk peribadatan kepada selain Allah, dan itu namanya syirik. Dan itu syirik akbar berdasarkan ijma para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Hak menetapkan hukum itu hanya milik Allah. Hanya tangan Allah. Dia merintahkan agar kalian tidak ibadah kecuali kepada Allah. Allah merintahkan kalian untuk tidak menyandarkan hukum kecuali kepada Allah. Itulah din yang lurus, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Di sini penyandaran hukum Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai apa? Bentuk ibadah yang hanya boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dalam surat Al-An'am ayat 121 yang sudah dibacakan kaitan dengan orang-orang musyrik yang ingin menghalalkan bangkai, kan disebutkan orang yang menyetujui penyandaran hukum itu kepada mereka, kepada selain Allah. Walaupun dalam satu hukum, maka itu disebut apa? Musyrik. Dan syirik di sini adalah syirik akbar berdasarkan ijma para ulama. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, beliau menjelaskan dalam kitab Adwa'ul Bayan juz 3 halaman 325, beliau mengatakan, aqsama bihi ala anna man ittaba'a asy-syaitan fi tahlilil maytati annahu musyrikun wa hadha syirku mukhrijun minal millati bi ijma'il muslimin. Allah bersumpah bahwa barang siapa mengikuti syaitan dalam penghalalan bangkai, maka dia itu musyrik. Dan syirik di sini adalah syirik yang mengeluarkan dari Islam berdasarkan ijma kaum muslimin. Makanya orang bila menyandarkan satu hukum saja kepada selain Allah disebut orang musyrik, kafir berdasarkan ijma kaum muslimin, maka apa gerangan dengan orang yang menganut paham demokrasi yang menyandarkan seluruh hukum bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang musyrik. Mereka orang musyrik karena menyandarkan hak hukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk dalam parlemen, dia dengan menerima statusnya sebagai anggota legislatif, anggota lembaga pembuat hukum, walaupun dia tidak membuat hukum, tapi dengan mengklaim dirinya sebagai anggota lembaga pembuat hukum, itu sudah mengklaim dirinya memiliki hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya menyekutukan Allah, tapi dia menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam hak khususnya. Jadi ini bila orang yang menegakkannya disebut orang musyrik, berarti bukan orang muslim. Keluar dari definisi al-Islam. Jadi harus dipahami bahwa al-Islam itu adalah apa? Harus mengacu definisinya kepada Al-Quran dan Sunnah, juga ijma para ulama, bukan kepada apa yang dipahami oleh keumuman manusia ini. Karena keumuman orang memandang bahwa orang yang disebut orang muslim itu orang yang mengaku muslim, dia sholat, zakat, walaupun dia melakukan kemusyrikan, baik syirik kuburan atau syirik aturan. Anggota DPR, parlemen disebut orang muslim karena KTP-nya muslim, padahal perbuatannya kemusyrikan. Itu definisi orang-orang zaman sekarang karena tidak mengacu kepada definisi
Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan kita bila saja hukum kita menerima dari Al-Quran dan Sunnah, maka ketika penilaian juga harus mengacunya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak boleh kepada apa yang dipahami oleh keumuman orang-orang dalam menilai sesuatu. Sebagaimana kita menilai sesuatu sebagai perbuatan bid'ah karena mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah, maka begitu juga dalam menilai a'yan, menilai a'yan itu orang. Ya. Bila saja menilai perbuatan kita mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ketika menilai a'yan juga harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi poin pertama definisi al-Islam adalah tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Sehingga keluar dari poin ini orang-orang yang dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan keluar dari definisi al-Islam ini. Dan nanti insyaallah kita lanjutkan pada definisi al-Islam ini pada pertemuan yang akan datang. Mungkin untuk pertemuan ini materinya sampai di sini. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Iya. Kita berjual barang itu kan. Pada dasarnya kan menjual barang yang halal adalah halal. Kecuali kalau kita tahu pasti atau besar kemungkinan barang tersebut digunakan untuk yang haram atau kekafiran, maka itu menjadi tidak boleh. Bila menjual anggur, kita tahu anggur kan halal ya. Anggur kan halal. Tapi kalau kita tahu bahwa anggur itu akan dibuat khamar, maka haram menjual anggur kepada orang yang membuatnya untuk khamar. Dalam hadis sahih Rasul mengatakan, "Man habasal inaba ayyamal qitafi hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran faqad taqahhaman nar 'ala basirah." Barang siapa menyimpan anggur supaya dia bisa menjualnya kepada orang yang menjadikannya sebagai khamar, man habasal inaba hatta yabi'ahu mimman yattakhidhu khamran, maka orang semacam ini telah mencelupkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi di sini anggur halal, tapi ketika tahu anggur tersebut kalau dijual kepada si fulan itu akan dijadikan untuk barang yang haram, maka jadi haram menjualnya kepada orang tersebut. Maka begitu juga, makanya para ulama mengharamkan menjual beli senjata ketika musim bunuh-bunuhan di antara kaum muslimin. Karena besar kemungkinan akan digunakan untuk membunuh kaum muslimin. Maka begitu juga para ulama mengharamkan menjual senjata kepada orang kafir karena pasti digunakan untuk memerangi orang Islam. Maka begitu juga haram menjual umpamanya kelapa tadi yang pertanyakan, kalau kita tahu bahwa kelapa tersebut akan digunakan untuk membuat tumbal atau sesajian. Jadi kalau kita sudah tahu berarti tidak boleh menjualnya kepada orang tersebut. Iya. Sudah, ya. Iya. Pada saat perizinan itu pada saat tidak kalau tidak ada syarat-syarat kekafiran atau kemungkaran kan tidak haram ya. Kecuali kalau ada syarat-syarat yang kekafiran atau haram. Kalau syaratnya kekafiran berarti kan kafir. Kalau syaratnya haram berarti haram. Seperti itu. Kembali kepada apa persyaratannya tersebut. Iya.
sebaiknya jangan diterima karena nanti akan mereka sehingga dengan datangnya ke kita nanti mereka bisa mengontrol kita kan ya walaupun saya tidak langsung terus bisa karena kita kebiasaan dikasih jadi ada perasaan tidak enak sama mereka jadi jangan diterima. Iya. Sudah? Ya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.